Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ilham Dani Jolianda dengan NIM 22017076 dari Prodi Sastra Indonesia. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang hubungan-hubungan sastra dan pembaca. Yang pertama ada pendekatan pragmatik sastra. Pendekatan pragmatik adalah pendekatan yang melihat karya sastra sebagai media untuk menyampaikan tujuan tertentu kepada pembaca. Tujuan tersebut dapat berupa tujuan yang ada kaitannya dengan pendidikan, moral, politik, agama, ataupun tujuan lain. Pendekatan pragmatik juga merupakan pendekatan yang melihat karya sastra sebagai sesuatu hal yang dibuat atau diciptakan untuk mencapai atau menyampaikan hal-hal tertentu kepada penikmat karya sastra, baik berupa kesenangan, estetika, atau pengajaran moral, agama, atau pendidikan, dan lain-lain. Pragmatik memiliki 5 cabang kajian, yaitu deiksis, implikatur, peranggapan, tindak tutur atau tindak bahasa, dan struktur wacana. Deiksis adalah cabang pragmatik yang mengkaji pergantian makna kata atau kalimat yang disebabkan oleh pergantian konteks. Implikatur adalah cabang pragmatik yang mengkaji makna konotatif. Peranggapan merupakan sesuatu yang diambil oleh penyapa sebagai dasar berpijak yang dipakai bersama-sama antar partisipan suatu percakapan. Oleh karena itu, secara pragmatik, peranggapan dapat dipandang sebagai asumsi penyapa dalam membuat penyapa menerima apa yang dinyatakan penyapa. Tindak bahasa merupakan suatu kegiatan penutur menggunakan bahasanya dalam berkomunikasi. Yang kedua, teori resepsi sastra. Teori resepsi sastra memberikan perhatian kepada pembaca secara penuh. Teori ini melihat cara-cara teks sastra mempengaruhi pembaca secara intelektual dan secara aktif atau perasaan. Dalam menilai, menginterpretasi, dan mengevaluasi sebuah karya sastra yang berasal dari pikiran diri pembaca, pendekatan ini berfokus pada analisis tekstual lingkup untuk negosiasi dan oposisi pada bagian dari pembaca. Ini berarti bahwa teks baik itu buku, film, atau karya kreatif lainnya tidak hanya pasif diterima oleh pembaca, tapi bahwa pembaca atau pemirsa menafsirkan makna teks berdasarkan latar belakang budaya individu dan pengalaman hidup. Pada dasarnya, makna teks tidak melekat dalam teks itu sendiri, tapi dibuat dalam hubungan antara teks dan pembaca. Selanjutnya, kajian pendekatan pragmatik dan teori resepsi sastra dalam mengkaji karya sastra. Yang pertama, kajian pendekatan pragmatik dalam mengkaji karya sastra dalam praktiknya. Pendekatan pragmatik mengkaji karya sastra dengan berdasarkan pada fungsinya, yakni untuk memberikan pelajaran moral, agama, maupun fungsi sosial lainnya. Pendekatan ini mengacu pada pembaca, bahwa keberhasilan suatu karya diukur dari pembacanya. Yang kedua, teori resepsi sastra dalam mengkaji karya sastra. Teori resepsi sastra memberikan perhatian kepada pembaca secara penuh. Teori ini melihat cara-cara teks sastra mempengaruhi pembaca serta intelektual dan secara aktif atau perasaan. Secara spesifiknya, teori ini menganalisis peran pembaca dalam memberikan interpretasi terhadap karya teks sastra. Terima kasih, itulah materi yang dapat saya sampaikan kepada penonton sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.